Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun kajian materi kita hari ini adalah spiritual bukanlah sebuah permainan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, bismillah. Banyak kita jumpain sekarang ini atau dewasa ini memahami dalam kategori spiritual itu disamakan dengan yang namanya kesaktian atau kedikjayaan. Padahal antara spiritual dengan kedikjayaan itu sangat jauh berbeda. Kalau kita membicarakan spiritual, tentu itu adalah panggilan jiwa kita ataupun daripada frekuensi daripada spiritual kita itu sendiri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam, berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan kalau dia kedikjayaan, itu berhubungan dengan ilmu, karena ilmu ini berbagai macam-macam. Ada namanya ilmu pelet, ada namanya ilmu kesaktian, kekebalan tubuh atau penderas, atau namanya itu ilmu-ilmu yang memang bisa untuk kesaktian daripada tubuh kita. Pengasihan juga sama, mahabbah juga sama. Intinya adalah kedikjayaan kita titik beratkan. Oke. Kalau spiritual itu adalah pembentukan olah batin pikiran kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Walaupun terkadang kebatinan itu atau kedikjayaan itu juga berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Akan tetapi maksud, tujuan, niatnya ini sungguh jauh berbeda, di mana spiritual ini cenderung dia itu mengolah daripada pola pikir dan kebatinannya itu mengharap pertemuan dalam kategori pemahaman, yaitu ma'rifatullah. Jadi berbeda dengan yang namanya itu kedikjayaan, kekuatan. Jadi ini tidak sama. Banyak saya melihat daripada channel-channel YouTube mengatakan seorang spiritualis, padahal sebenarnya dia itu adalah kedikjayaan atau namanya keilmuan. Kalau kita membicarakan spiritual, tidak akan ada membicarakan keilmuan. Jadi sahabat-sahabat Nusantara harus bisa membedakan antara spiritualis sejati dengan kedikjayaan. Walaupun terkadang ini ada kesamaan, tetapi pada hakikatnya nanti ini berbeda. Coba kita perhatikan kalau untuk kedikjayaan. Kalau untuk kedikjayaan tentu dia mengamalkan satu rapalan ataupun amalan yang dimana amalan tersebut bisa bermanfaat sesuai dengan keinginan daripada sang pemilik amalan. Kita katakan salah satu contoh yaitu ilmu kebal. Tentu di sini yang digunakannya adalah frekuensi daripada ilmu kebal itu sendiri. Walaupun terkadang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini ada satu dimensi yang tidak bisa kita lalui jika kita masih bergelut dalam bidang kedikjayaan. Jadi ingat sahabat-sahabat Nusantara, bukan berarti saya melarang, bukan berarti saya katakan salah. Ini hanya sebagai sudut pandang daripada perbedaan antara spiritual dengan kedikjayaan. Jadi berbeda sekali sahabat-sahabat Nusantara.
Kalau kita berbicara spiritual, itu lebih cenderung kepada akhlak, perilaku, sikap seseorang tersebut kepada dirinya, kepada masyarakat, dan terakhir kepada Tuhannya. Jadi, kalau bicara tentang kedikjayaan, ini adalah bicara tentang keegoan, bicara tentang keakuan, bicara tentang saya, aku bisa. Karena ada kepercayaan diri tersendiri melalui proses olah kebatinannya melalui rapalan tersebut. Nah, kalau sedangkan spiritual ini kan bicara sudah marifat, sudah bicara hakikat, sudah bicara daripada pengertian dirinya sendiri menghadap Gusti Allah. Jadi tidak sama. Jadi tidak ada satu bentuk amalan pun jika dia memproses dirinya menuju spiritual sejati tidak berhubungan dengan kedikjayaan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, banyak kita jumpain, baik itu dari ahli torikat, ahli al-hikmah, ahli kebatinan, ahli rasa sejati, ahli dalam bidang apapun, kita bisa melihat apakah yang kita tuntut ataupun diajarkan tersebut spiritual atau kedikjayaan. Jadi sahabat-sahabat, jangan sampai salah memilih. Maksud niat hati nanti belajar dia spiritual tapi mendapatkan kedikjayaan. Maksud hati nanti itu belajar daripada spiritual dapatnya kedikjayaan, atau sebaliknya kedikjayaan mendapatkan spiritual maksud saya. Jadi ini kan menjadi satu ketidaktahuan kita untuk membedakan antara spiritual dengan kedikjayaan. Jadi banyak ini juga yang paranormal yang mengaku spiritualis, malah ada penggabungan. Ilmu alam dia pakai, ya kan? Ilmu benda dia pakai, ilmu leluhur dia pakai, ilmu berbagai macam-macam dia pakai. Salah tidak. Di sini tidak bicara salah. Tetapi pada hakikatnya ini proses menuju daripada spiritual sejati tersebut. Bukan saya katakan salah. Memang mungkin dasarnya seperti itu sebagai motivasi, yaitu kedikjayaan. Jadi tujuan kita itu sebenarnya itu adalah spiritual sejati. Kalau kita membahasakannya adalah seperti Siti Jenar ya, manunggaling kaula jagat, manunggaling kaula Gusti, ya kan? Menyatunya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks pemahaman. Nah, inilah sebenarnya yang kita harapkan, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi jika kita menggunakan daripada kesaktian, maka nanti akan ada efek samping daripada apa yang kita perbuat. Contohnya mengamalkan ilmu kebal, pengasihan, pelet, pesugihan, segala macam. Tentu ini kan memiliki dampak. Karena sewaktu di dunia kita menggunakan khadam, menggunakan yang namanya pendamping. Maka suatu hari nanti seketika itu mereka juga akan menuntut kepada kita karena kita telah bersekutu ataupun menggunakan dia selama ini tanpa kita sadari. Maka akan memiliki dampak, terutama dampak kesehatan dan dampak yang lainnya. Nah, sementara kalau spiritual yang sejati tidak memiliki dampak karena tujuannya Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana perilaku dia, sikap dia untuk selalu mensifati sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi di sini sungguh sangat jauh berbeda ya sahabat-sahabat Nusantara. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Ini memang jujur pengalaman pribadi saya
Apa yang udah saya renungkan, apa yang udah saya kaji, bahkan saya uji kaji. Jadi saya mengutarakan pendapat pengalaman pribadi saya. Jadi di sini bukan saya katakan salah atau benar, akan tetapi mendudukkan paham kita, spiritual atau kedikjayaan. Monggo silahkan pilih, karena memang hidup itu adalah pilihan. Terserah sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, silahkan saja. Jadi alangkah baiknya kedikjayaan itu, ya kan, kita nanti memproses diri kita menuju daripada spiritual yang sejati atau ma'rifatullah, pengenalan Allah secara hakikat sempurnanya melalui sifat-sifatnya, melalui daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kita sifati ke dalam diri kita sehingga kita berperilaku sifat-sifatnya Tuhan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami antara kedikjayaan dan spiritual. Jangan salah membedakan, jangan salah mengartikan. Kenalilah saat ini apakah kita menjadi manusia yang memang berspiritual sejati atau mencari kedikjayaan. Jadi ini berbeda. Jadi ahli-ahli daripada praktisi juga mengaku spiritual, tetapi sebenarnya kedikjayaan. Menurut pengalaman pribadi saya, kita punya akal, kita bisa pikirkan, bisa kita renungkan. Apalagi banyak juga channel-channel YouTube kan, pemburu hantu, segala macam hantu kok dicari-cari kan gitu. Entah hantu beneran atau enggak kita pun enggak tahu. Banyak mengatakan settingan. Ya moga-moga saja menjadi hiburan. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, jika ada kata-kata saya yang salah kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.